Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Di sini kita akan membahas tentang video perbedaan antara soundcard V8 Plus dengan soundcard V8S. Dan di sini saya sarankan agar teman-teman semua tetap menjaga kesehatan. Mengingat saat ini kita sedang dilanda musibah yang dikenal dengan virus corona, atau mungkin lebih tepatnya COVID-19. Apalagi posisi saat ini kita sangat dibatasi untuk beraktivitas yang lebih dikenal dengan istilah PPKM, salah satu peraturan dari pemerintah kita. Dan saya harapkan kepada teman-teman semoga tetap mewaspadai dan ikuti aturan pemerintah. Semoga sehat selalu, dan kita berdoa semoga COVID-19 cepat berakhir di Indonesia agar bisa beraktivitas kembali. Nah, daripada suntuk di rumah, lebih baik teman-teman tonton video ini. Sekalian di sini kita berbagi dan sharing tentang alat-alat recording saat ini. Jadi, banyak menggunakan peralatan yang seperti ini. Mungkin sebagian kita sudah kenal dengan alat ini, tapi ada sebagian yang belum gitu. Apa fungsinya dan kenapa kok bisa beda gitu. Jadi kita bisa tahu gimana nanti peralatan yang mesti harus kita siapkan. Entah itu buat cover lagu, podcast, atau mungkin ya hobi teman-teman lah. Di sini kita bahas dulu yang pertama soundcard V8 Plus. Jangan salah ya, karena bentuknya sama-sama hitam. Walaupun sama-sama hitam, tapi beda. Kita lihat soundcard V8S dia lebih besar, lebih tinggi, lebih tebal. Bahan-bahannya terbuat dari apa ya? Ini sejenis besi tipis itu, atau aluminium ya, kayaknya aluminium sih, tapi kokoh. Sementara kita cek dari tombolnya itu terbuat dari bahan plastik yang saat kita gunakan seperti ini terasa nyaman. Ini terbuat dari plastik dan ini juga. Nah, sementara soundcard V8 Plus gimana bodinya? Nah, kita lihat bodinya lebih ramping, lebih tipis, lebih lebih kecil gitu. Loh, kok yang plus lebih kecil gitu? Harusnya kan yang plus lebih besar gitu. Nah, itu dia salah satu perbedaan. Bukan berarti yang kecil nggak bagus gitu, dan bukan berarti yang besar lebih unggul gitu. Kalau dilihat dari segi tombolnya, ini masih berbentuk bukan bulat kayak ini, tapi dia bentuk kotak dan kita menggeser up down, atas bawah. Ini untuk mic, ini echo ini nanti saya jelaskan lagi biar teman-teman lebih paham. Kalau echo ini istilahnya, bahasa simpelnya dia biar lebih menggema gitu. Nah, kalau kita naikkan echo-nya, nanti sound-nya lebih menggema. Treble, bass, record. Kalau record ini fungsinya kalau kita mau rekaman lah atau recording. Kalau kita ingin hasilnya lebih kuat, maka recordnya kita naikkan. Nanti kalau suara kita terlalu kuat, nanti recordnya bisa kita turunkan ke bawah. Dan di sini ada musik dan monitor. Ini bentuknya ada dua, satu merah hitam, yang satu black full. Kalau yang ini yang saya beli V8 Plus yang black full. Kalau dari harga yang pasti yang plus lebih mahal ya. Mungkin beda-beda 30-20 ribu ya, tergantung toko juga. Kalau kita lihat dari tombol tambahannya atau mungkin efek-efek yang lain,
Itu elektro ada di sini ada elektro, di sini juga ada elektro. Pitch bend ada, shockwave ada, MC ada, Dodge G ada, vocal out ada, hall awkward ada, short apa ini, despise ada, loud and applause, begin, attention, kiss, pop 1, pop 2, pop 3. Dan di sini sama ya, kita cek semua sama. Dan tombol itu berjumlah 18 dan di sini juga 18. Tapi bedanya di tombol power. Tombol power yang di Soundcard V8S dia berada di atas. Di atas di pojok sebelah kanan. Ini dia. Nah, kok nggak nyala ya? Oh, oke, nyala. Ini tombol powernya. Sementara di Soundcard V8 Plus tombol powernya ada di bawah. Di bawah di pojok sebelah kiri. Oke. Nah, ini udah sama-sama nyala. Untuk keterangan hasilnya atau mungkin beda dari Soundcard ini, beda sound lah istilahnya, beda sound antara V8 Plus sama V8S, nanti saya kasih tahu sama teman-teman. Yang tadi kita udah bahas bagian tombol ya dan volume. Sekarang kita kembali ke bagian input. Ini input. Ini live 1, live 2, accompany instrument, computer charge, ada earphone, handset, condenser mic dan dynamic mic. Dan kita cek yang di Soundcard V8S, kita bandingkan ya. Ini level 1, level 2 sama. Bukan level, ini live 1 sama live 2. Ini fungsinya sama yang ini sama ya, jumlahnya juga sama. Fungsi dari ini saat kita melakukan recording. Jadi kamera kita taruh di live 1 sama live 2. Mungkin kita live 1-nya untuk pandangan dari depan, sementara live 2-nya untuk pandangan dari samping kiri atau samping kanan. Ya terserah teman-teman lah. Sedangkan accompany instrument dia fungsinya saat kita ini ya mau rekaman atau mungkin kita membutuhkan sound nah gitu, sound mungkin dari karaoke atau mungkin dari cover lagu yang lain, kita bisa colokkan handphonenya ke lubang ini, ke input yang ini. Nah, di sini di sampingnya ada komputer charging. Ini buat ini untuk ngisi baterai. Mungkin kalau kita cas lebih kurang 1 jam udah full. Awas ya, jangan sampai salah input karena bisa menyebabkan soundcardnya rusak atau mungkin baterainya rusak, karena ini pengalaman pribadi saya. Nah, ini earphone mungkin kalau kita mau live terus kita mau dengar suara kita juga, nah kita bisa menghubungkan input yang ini ke speaker aktif di rumah. Ya terserah, earphone bisa, ke handset bisa. Nah, dan dua ini punya fungsi yang 11-12 lah gitu. Ini untuk speaker, ini kita mau dengar di handset melalui telinga. Dan di sini ada 2 input lagi, yang satu yang kecil, yang satu yang besar. Yang satu untuk condenser mic. Nah, ini untuk mic condenser seperti mic BM700, BM800, BM900 ya, intinya yang berjenis kondenser. Sedangkan ini mic dynamic. Apakah soundcard ini bisa kita gunakan untuk live karaoke juga? Bisa. Tapi dengan catatan soundcardnya kita harus hubungkan ke speaker aktif di rumah atau kita hubungkan ke ampli agar suaranya lebih bagus, lebih mantap gitu. Nah, itu tadi perbedaan dari fisik dan beberapa fungsi dari Soundcard V8 Plus, Soundcard V8S. Ya, kalau kita bandingkan soal bagus ya, saya sendiri merasa dua-dua bagus. Cuma yang plus ada lebih lah gitu. Mungkin nanti
saya kasih tahu biar teman-teman tahu apa fungsi dari yang V8 Plus sama V8S. Oke teman-teman. Halo, selamat malam. Apa kabar teman-teman semua? Ini kita membahas selanjutan dari video yang tadi, membahas tentang perbedaan antara soundcard V8 Plus dengan soundcard V8S. Sesuai dengan yang saya janjikan tadi, di sini saya akan mencoba tes sound dari soundcard V8 Plus dengan soundcard V8S. Jadi di sini teman-teman lebih paham apa beda dari soundcard V8 ini. Jadi next kalau memang ada ingin membuat record YouTube ataupun konten-konten cover lagu, podcast, jadi teman-teman bisa tentukan mau pilih alat yang mana sesuai selera dan tidak ada paksaan. Di sini saya tidak ada menjelekkan atau mungkin merendahkan salah satu dari alat ini, enggak. Dua-dua bagus, dua-dua rekomendasi, cuma tergantung kebutuhan. Oke, dua-dua cocok kita pakai untuk musik dan dua-dua cocok untuk kita gunakan record podcast. Tetapi ada beberapa perbedaan dari soundnya. Kita coba tanpa ditunda lagi. Let's go. Nah, sekarang kita dengar soundnya dari soundcard V8S. Apa bedanya? Kalau pendapat saya, bedanya sih cuma dari echo. Jika kita bandingkan, tekan full volume soundcard V8S dan kita tekan echo soundcard V8S lebih maksimal. Tes 1 2 3, dia bergema tetapi tidak sekuat soundcard V8 Plus. Ya namanya plus, ya harap maklum lah. Kan soundcard V8 Plus tadi echo-nya lebih bergema. Oke, apakah soundcard V8S tidak bisa lebih bergema? Bisa, dengan bantuan tombol-tombol yang ada di bawah. Kita tekan yang mic, silence, dodge, dia akan lebih bergema. Oke, kita coba tekan tombol ini. Cek, ya udah lebih bergema ya, lebih bergema. Cek. Oke, kita tekan yang tombol musik. Halo, gimana kabarnya? Sekarang sudah dengar kan gimana soundcard V8S jika ditekan tombol bantuan yang bertuliskan silence. Tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sudah cukup ya teman-teman tentang sound dari soundcard V8S. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita akan cek sound dari soundcard V8 Plus, apa bedanya. Sabar ya. Tes, cek. Ini soundcard V8 Plus. Jangan salah ya. Kalau yang tadi soundcard V8S, ini S, ini plus. Ya di mana-mana plus lebih oke lah ya. Walaupun sedikit echo-nya lebih terasa.
Cek 1 2 3. Oke, ini makin kita naikkan ke atas makin kuat. Eko, cek cek cek, hilang dan muncul lagi. Tes makin kuat. Treble, treble, cek, bass, record. Ini record buat rekaman ya. Kalau kita ingin lebih apa ya, lebih kuat hasilnya, kita tekan atas up. Jika lebih kuat, mungkin terlalu keras, kita turunkan lagi. Ini musik, ini monitor. Cek. Oh, normal ya. Mix MC, sorry bukan mix, MC dan dodge. Tes vocal out. Tes lebih bergema ya. Nah, salah satu bedanya itu di Soundcard V8 Plus ini, walaupun kita tidak mengaktifkan vocal out atau dodge, cukup melalui tombol echo dia sudah lebih kuat. Lebih bergema. Oke, itulah salah satu kelebihan Soundcard V8 Plus. Oke, teman-teman semua, mungkin teman-teman sudah bisa tahu apa perbedaan Soundcard V8 Plus sama Soundcard V8S. Soundcard V8 Plus lebih terasa dan tombol tambahannya ada sedikit perbedaan, walaupun mungkin jumlahnya sama-sama 18 ya. Mungkin dari beberapa tombolnya kayak ini ya, kayak suara lagu atau mungkin efek tambahnya beda-beda tipis lah. Jadi saya sarankan dua-dua bagus, dua-dua fungsinya sama. Tapi kalau teman-teman ingin ekonya sekedar aja, saya sarankan ambil Soundcard V8S ya. Jadi ekonya tidak terlalu terasa. Sedangkan kalau teman-teman ingin ekonya yang lebih bergema, saya sarankan ambil Soundcard V8 Plus. Ya, dua-dua bagus gitu. Rekomendasi lah dua-dua. Oke, sampai di sini dulu video tutorial kita. Bukan video tutorial ya. Ini lebih tepatnya unboxing dan video perbedaan antara Soundcard V8S dan Soundcard V8 Plus. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa bagikan ke kawan-kawan kita yang lain, agar dia jangan salah pilih barang dan dia tahu apa beda fungsi barang ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Goodbye.